Haleluya, selamat malam Bapak Ibu, jemaat terkasih maupun partisipan dari kota manapun, dari gereja manapun. Kami sapa dengan selamat mengikuti webinar kita dengan tema Survival Worship. Saya berterima kasih kepada moderator kita, Bok Sucu Ayo, dan seorang anak muda yang berada di balik terselenggaranya acara ini, yaitu Brother Mario. Dan terima kasih Ibu Gembala, Ibu Suwarni yang telah menjadi host dan memfasilitasi layanan Zoom kita pada malam hari ini. Tema kita Bapak Ibu adalah Survival Worship. Apa yang hendak kita maknai dari sinilah bagaimana kita memiliki penyembahan atau ibadah, sebetulnya tepatnya ibadah yang survive di tengah keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita, keadaan-keadaan yang berubah atau keadaan-keadaan yang tidak kondusif. Untuk memulai sesi ini saya ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah perbincangan kami mengenai survival worship diurapi oleh Tuhan. Hamba-Mu dan semua partisipan dimanapun berada, semuanya kami diberkati Tuhan. Engkau mencelikkan pikiran kami, Engkau mencelikkan mata hati kami, sehingga kami dapat menangkap kebenaran yang berasal daripada-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, Amen. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tema kita adalah Survival Worship. Kita mulai dengan pengertian ibadah. Saya sambung langsung dengan liturgi. Ibadah dapat dirangkum dalam satu kata, yaitu penyembahan atau worship. Berasal dari kata Ibrani abodah, yang artinya adalah pengabdian atau penghambaan kepada Tuhan Allah. Ini sejajar dengan kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu kebaktian. Kita sudah sering mendengar kata kebaktian. Kebaktian artinya perbuatan yang menyatakan rasa hormat, rasa takjub, rasa takut, rasa ingin memuliakan sesembahannya, yaitu dalam hal ini kita Tuhan Allah. Dan liturgi itu apa? Liturgi banyak definisinya. Saya mau simple saja, make it simple. Liturgi adalah aturan dan susunan atau rangkaian daripada ibadah itu dari permulaan sampai pada akhirnya. Jika tidak ada aturan, ibadah itu bisa melenceng. Bisa kiblatnya lari kemana, arahnya kemana. Bisa terjadi kegaduhan, bisa terjadi kurang berkat, kering, dan mungkin tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi harus berlangsung dengan tertib. Itu sebabnya perlu liturgi. Baik liturgi itu ditulis atau mungkin juga seringkali juga di gereja-gereja aliran kita ini tidak ada panduan tertulisnya, tapi tetap saja ada liturgi, tapi mungkin di benak atau sudah didiskusikan, disepakati sebelumnya. Saudaraku, perlu kita sadar bahwa setiap manusia adalah makhluk yang menyembah. Makhluk yang menyembah. Setiap orang mempunyai hasrat untuk menyembah. Menyembah itu pada sesuatu atau oknum atau pribadi di luar dirinya. Yang lebih kuat dari dirinya, yang lebih mampu dari dirinya, yang lebih elok, yang lebih keren, yang lebih agung dari dirinya. Dia akan mempunyai hasrat memuji itu. Ya, dalam hal ini kita adalah Tuhan Allah, pencipta dan pemilik semesta raya ini yang kelihatan maupun tidak kelihatan dari bumi sampai ke sorga. Bahkan seorang ateis pun saudaraku adalah makhluk penyembah. Jangan salah. Cuman dia mungkin bukan menyembah Allah sebab kesimpulan teologinya mereka adalah tidak ada Allah. Atau Allah itu tidak ada urusan dengan saya. Atau saya tidak mau berada di bawah Allah. Namun dia tetap menyembah sesuatu yang mungkin bukan Allah. Mungkin menyembah kecerdasannya, logikanya, keterampilan atau keahliannya, materi tertentu, hobi tertentu, dan lain sebagainya. Pokoknya tiap-tiap orang ada yang disembahnya. Yang mungkin juga menyembah dirinya sendiri. Memuja dirinya sendiri. Pokoknya manusia adalah makhluk yang punya hasrat untuk menyembah. Nah saudaraku, Alkitab memberitahu kita bahwa sejak dari awal
sampai akhir Alkitab itu ada satu konten di dalamnya tentang Allah mencari satu umat yang akan menyembah Dia dengan benar. Yesus pernah berkata, Allah mencari penyembah di dalam roh dan kebenaran. Satu umat eklesial. Eklesia artinya orang-orang yang dipanggil dari kegelapan masuk ke dalam anugerah atau terang Allah itu sendiri. Dan orang-orang itu tersebar di sepanjang zaman. Mulai dari zaman purba sampai zaman yang akan datang. Di setiap zaman itu Allah memanggil orang-orang dari antara zaman itu untuk menjadi masuk dalam satu umat eklesial. Umat yang menjadi miliknya, di mana engkau adalah umatku dan aku adalah Allahmu. Demikian Alkitab berbunyi. Jadi saudaraku, manusia adalah makhluk yang menyembah, dan Allah adalah oknum yang mencari penyembah di dalam roh dan kebenaran. Satu umat yang berkenan kepadanya. Nah saudaraku, dalam hal ibadah ini, saya mengamati setidak-tidaknya pada 25 tahun terakhir atau mungkin lebih kisaran sekitar itu. Di negeri kita ini, Indonesia pun telah terjadi suatu tren baru di dalam beribadah. Tren baru. Dan motor atau trendsetternya itu adalah gereja-gereja kalangan karismatik. Cara atau ekspresi beribadah yang baru. Lagu-lagu yang baru, cara yang baru, gaya yang baru ya. Terjadi tren itu yang merupakan bagian daripada fenomena modern church. Gereja yang modern itu ditandai oleh apa? Gereja modern mengadopsi peralatan dan teknologi dan gaya yang sedang mode, yang sedang tren. Teknologi yang terbaru diadopsi ke gereja. Mulailah gereja kira-kira 25 tahun terakhir ini menggunakan, ya dulu masih ada overhead projector, berubah menjadi LCD. Selalu baru. Yang dulu hanya mungkin organ tunggal, sekarang menjadi full band. Menggunakan baru. Menggunakan tata lampu, menggunakan sound system, menggunakan layout ibadah. Suasana ibadah yang kondusif. Dengan suasana yang modern, pakai AC pula, dan lain sebagainya. Dan juga ditandai dengan flow ibadah yang dinamis. Tidak kaku dia. Ada suatu flow yang mengalir. Orang bisa mengulang lagu yang sama sebanyak 3 kali. Yang barangkali lagu yang lain hanya sekali. Jadi flow yang dinamis. Kadang-kadang ada dimensi spontanitas di dalam ibadah itu. Kadang-kala ada juga pendeta tertentu digerakkan oleh Tuhan di pertengahan khotbah mengadakan altar call atau mendoakan pokok doa tertentu, orang tertentu. Ada dimensi spontan, ada gerakan roh Allah di dalam ibadah itu. Demikian juga lagu-lagu ya, mereka kalangan baru ini, kalangan gereja modern ini menggunakan praise and worship, menggunakan lagu-lagu populer, pop, rohani. Masuk ke gereja. Sampai-sampai ada orang berkata, wah di gereja sekarang ini ya, lagu minggu depan kita belum tahu. Masih harus diproduksi minggu ini. Senin sampai Sabtu akan menghasilkan lagu, minggu dinyanyikan atau dinyanyikan di gereja. Selalu ada lagu yang baru. Itu satu fenomena saudaraku. Demikian juga message, konten ibadah termasuk intinya khotbah dikemas secara menarik dengan gaya yang atraktif, dukungan sound system, dukungan suasana, dukungan alat-alat bantu di mimbar sehingga itu dikemas secara menarik. Kadang diselipkan dengan video, dengan tayangan pujian, dengan kesaksian, pokoknya berlangsung secara menarik dan dinamis juga. Dinamis lagunya, dinamis khotbahnya, dinamis musiknya, dinamis suasana ibadahnya. Itu fenomena baru saudaraku. Sehingga terjadi percepatan perubahan dalam cara beribadah. Paling tidak 25 tahun terakhir. Kalau di Amerika mungkin sudah lebih panjang usia perubahan itu, lebih daripada tahun-tahun tadi. Saudaraku, kita lihat gambar ini, paling tidak menggambarkan suasana ibadah kontemporer. Biasanya ini ada di gereja-gereja Protestan, Calvinis, Lutheran, dan lain sebagainya. Tapi coba lihat, bandingkan dengan gambar berikut. Satu gambar yang mewakili suasana baru, ekspresi ibadah baru. Di gedung hall,
dengan tata lampu, dengan musik, dengan suasana yang lebih open gitu ya. Itu suatu tren baru saudaraku. Sekarang kita sesudah mengenal hal-hal mengenai ibadah dan liturgi, sekarang kita lihat bagaimana beribadah. Sudah ngerti kita ibadah itulah hasrat kita. Sekarang kita mau tahu bagaimana beribadah. Tadi apa itu ibadah, sekarang bagaimana ibadah. Nah, hubungan dengan tren tadi saudaraku, tidaknya kita menjadi saksi sejarah dalam 4 bulan terakhir ini telah terjadi suatu turbulensi atau boleh dibilang goncangan atau suasana yang memaksa akibat pandemi corona, maka kita harus mempunyai tren baru dalam beribadah. Beberapa gereja membagikan panduan ibadah secara manual yang diketik lalu difotokopi. Gereja di perkotaan umumnya menggunakan tayangan ibadah yang direkam lalu ditayangkan secara online pada jam ibadah. Dan gereja tertentu juga melaksanakan live streaming langsung dari stage gereja, live disalurkan ke rumah-rumah atau mungkin juga ke media sosial secara luas. Ini tren baru. 4 bulan terakhir ini kita dipaksa untuk berubah. Perubahan akibat corona bukan hanya dalam dunia bisnis, tata cara bersosialita, cara berpesta, cara mengebumikan orang yang meninggal, cara protokoler di dalam pemerintahan, semuanya berubah. Termasuk gereja dalam hal ibadah. Bukan saja ibadah yang berubah, tapi juga mode-mode pelayanan pastoral berubah. Penggunaan teknologi semakin intensif. Bukan saja pastoral, tapi juga bahkan seluruh rancangan bangun ibadah, rancang bangun daripada teologi itu berubah. Mulai orang menyelidiki Alkitab, apa dasar yang membolehkan saya melakukan ibadah seperti ini. Misalnya teologi yang menyangkut dengan perjamuan kudus. Mulai kita gali dan saya termasuk terdepan mengumandangkan dan mempraktekkan cara perjamuan kudus di mana di rumah itu boleh dilayankan, penghuni rumah sendiri menyediakan rotinya. Saya tidak mempunyai kesulitan dalam hal itu karena kebutuhan dalam suasana perubahan yang sedang terjadi. Saudaraku, kadang-kadang perubahan itu dipaksa dari luar. Memang adalah jauh lebih baik kalau perubahan itu datang inisiatif dari diri kita sendiri, lahir dari dalam. Tapi okelah, luar pun bisa membuat kita berubah. Sama-sama katakan kita harus berubah. Nah, gereja yang late respon. Orang-orang yang late respon artinya lambat merespon atau tidak mau berespon, mempertahankan status quo, tetap mempertahankan cara yang lama. Menurut saya akan memasuki kesukaran tambahan. Sudah sukar karena corona, sukar lagi dia menghadapi dunia pelayanan ini. Kalau late respon, tidak mau berubah, tidak mau belajar. Sekarang kita harus belajar Bapak Ibu. Apa yang kita telah merasa terampil di masa lalu, sekarang keterampilan itu sebagian kita tinggalkan. Keterampilan mengetik sekarang sudah ditinggalkan. Sekarang orang ngomong, Google mengetikkan apa yang kita ngomong. Jadi sekarang seluruh dunia, gereja di dalamnya jangan ketinggalan. Kita harus senantiasa berubah. Cara berbisnis berubah. Ke depan penggunaan robot akan semakin meningkat. Wah, kita harus berubah. Kita harus ramah nanti mungkin di restoran pelayannya adalah robot. Jangan-jangan juga pilotnya robot. Atau seperti lucu-lucuan di Facebook itu saya lihat, dibikin videonya si pilot itu membuat atau announcement, saya adalah pilot ini, nama ini, saya mengendalikan pesawat ini dari rumah katanya. Jadi gitu ya. Suasana perubahan itu hal-hal yang mungkin sekarang lucu tapi bisa jadi itu menjadi kenyataan saudaraku. Dunia animasi, film-film animasi masa lalu, dulu kita anggap itu, wow apa itu? Ternyata sebagian yang diproyeksikan dalam dunia dan film animasi di masa lalu, sekarang sudah menjadi bukan lagi animasi, menjadi kenyataan dan keseharian kita. Di tren baru tidak dapat ditolak. Walaupun tren baru jangan menghilangkan jejak yang lama. Saudaraku lihat gambar ini. Gambar ini coba, ada 4 gambar saya pilihkan. Seorang beribadah dengan lipat tangan berdoa, di depannya apa? Laptop. Yang di samping ini, wah memegang
anggur, cawan, memegang hosti atau roti perjamuan kudus. Dan dia di depan monitor melaksanakan, mengikuti perjamuan kudus di rumah. Gambar yang di bawah ini, bahkan sedang di mobil. Dia live ibadah sambil mobilnya juga live bergerak. Wow, luar biasa perubahan itu sekarang ini saudaraku. Dipandu oleh alat-alat teknologi sekarang. Sekarang muncul begitu banyak aplikasi-aplikasi yang menghubungkan kita. Saya percaya ke depan akan muncul lagi aplikasi-aplikasi terbaru yang menjawab tantangan dan kebutuhan kita. Saudaraku, tren perubahan itu adalah sesuatu yang alamiah saja, sesuatu yang normal saja. Bahkan sebetulnya kalau kita hubungkan dengan ibadah kita atau ibadah gereja mula-mula, sebetulnya gereja mula-mula itu mengikuti ibadah di Bait Allah. Mereka mengikuti bagaimana cara orang beribadah di Bait Allah, orang Yahudi. Kalau kita baca saja misalnya Kisah Para Rasul pasal 3, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 berbunyi di sana, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Siapa yang naik ke Bait Allah untuk beribadah ini? Petrus dan Yohanes yang adalah rasul, murid, pengikut setia daripada Yesus, yang menjadi saksi peristiwa itu sampai kenaikan Yesus, sudah percaya Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, roti hidup, jalan dan kebenaran, anak domba Allah yang mati bagi kita. Mereka pada mulanya beribadah di Bait Allah. Tapi kemudian perubahan harus terjadi. Tidak bisa bertahan lama di Bait Allah. Karena nyata nanti semakin nampak teologi mereka berbeda. Di Bait Allah sentral ibadah adalah ibadah kurban atau persembahan kurban. Dan mereka tentu terhalang mengikuti itu. Sebab gereja mula-mula umat percaya anak domba itu sudah disalibkan. Dan dia sudah membayar lunas satu kali untuk selamanya. Dan tidak diperlukan lagi binatang sebagai pengganti atau gambarannya. Terjadi perubahan ibadah. Di Bait Allah, mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Petrus, Yohanes, dan para pengikut yang lain percaya. Namun mereka masih bergabung di tempat ibadah yang sama, jam ibadah yang sama, tapi kemudian tidak dapat dipertahankan. Apalagi terjadilah konflik karena perbedaan keyakinan terhadap Yesus ini, dan juga sentimen-sentimen yang lain mempengaruhi akibatnya. Bait Allah tidak ramah lagi kepada umat pengikut Kristus ini, akibatnya mereka harus melaksanakan cara ibadah yang lain, yang baru. Yang sekarang istilahnya kita kenal new normal. Beribadah di luar, di rumah. Dan ketika dianiaya mereka beribadah di kuburan-kuburan yang disebut katakombe. Gua-gua tempat pemakaman. Mereka beribadah di situ supaya tidak dikenali atau dipantau, tidak diketahui atau dipantau oleh orang-orang yang menganiaya. Terjadi. Yang tadinya ibadah di Bait Allah sekarang beribadah di katakombe atau di mana saja. Ada new normal baru. Saudaraku, kalau kita mengikuti jejak Alkitab itu, bahkan setelah itu pun terjadi lagi. Baru saja keluar dari akar Yahudi dengan format yang baru. Tapi kemudian mereka dianiaya lalu harus berserak-serak ke seluruh negeri. Di negeri itu mereka berjumpa dengan budaya atau culture yang baru. Dan di antara penduduk lokal mulai ada juga yang kemudian percaya menjadi orang Kristen. Maka terjadi perjumpaan budaya. Judaisme Kristen, Judais yang Kristen, Judea Kristen dengan suku-suku lokal. Maka terjadi juga perjumpaan dalam pola ibadah yang didesain baru. Terus menerus begitu, maka dari Alkitab kita tahu sejarah gereja itu diwarnai dengan perubahan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, jangan alergi berubah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan dalam hal ibadah mustahil kita hindari. Kita sudah mengalami itu, mustahil kita hindari. Kalau kita pertahankan kemarin beribadah di gereja, bisa jadi kita dipersalahkan, atau mungkin juga kita menjadi korban corona dan lain sebagainya. Dipaksa berubah, harus berubah. Nah saudaraku, gerak berikutnya ibadah Kristen itu pun mengalami perubahan-perubahan.
Kita tahu ketika gerakan reformasi, akhirnya gereja-gereja yang lahir dari gerakan reformasi memisahkan diri dari gereja Katolik. Nah, pola ibadahnya juga berbeda. Di Katolik sentral ibadahnya adalah mesbah, tempat itu untuk perjamuan kudus. Sedangkan gereja Protestan ini sentral ibadahnya adalah podium, tempat untuk berkhotbah. Saudaraku, terjadi pola baru, new normal baru. Jadi tidak ada yang boleh berkata di antara kita, saya tidak mau berubah. Dunia berubah, situasi berubah. Kita tidak bisa bertahan terus-menerus. Saudaraku, kita masuk pada pengenalan sekaligus revitalisasi komponen-komponen ibadah. Saya ingin mengajarkan ilmu yang 2 SKS di kampus teologi, dikerjakan selama 16 kali sesi pertemuan. Saya coba buat simple dengan mengenalkan kepada kita semua komponen ibadah dengan sudut pandang ingin kita mengadakan revitalisasi, penguatan maksudnya. Sebelumnya kita lihat dulu pendapat pendiri Gereja Bethel Indonesia, Ho Leong Seng, yaitu Bapak Hail Senduk. Dikatakan demikian oleh beliau, ibadah di GBI tidak kaku. Nah, ini tidak kaku artinya bisa berubah. Dan tidak terikat pada liturgi yang telah dicetak di atas kertas. Tidak terikat, tidak kaku. Kita harus bebas dalam ibadah katanya, beda kita. Tetapi semua harus berjalan dengan sopan. Bebas tapi sopan. Nah, kita harus tangkap kedua pesan itu. Bebas, mengalir, dinamis tapi sopan. Ada panduannya, ada pagar-pagarnya. Saudara, pikir apa yang terjadi kalau sebuah jembatan tidak ada pagar, atau sebuah loteng rumah kita tidak ada pagar, itu menakutkan dan mungkin membahayakan, mencelakakan. Demikian juga ibadah. Harus ada format, harus ada panduan, harus ada komponen yang harus kita dalami supaya kita tahu mana yang harus tetap ada dan tidak boleh diubah, mana yang boleh dimodifikasi, mana yang mungkin dalam keadaan tertentu boleh kita tidak masukkan di dalam ibadah kita. Jadi kita lihat ini pendiri kita sudah menanamkan suatu tongkat, gereja ini harus selalu mau berubah. Kita lihat komponen ibadah yang harus direvitalisasi. Pertama, pra-ibadah atau disebut introitus. Mungkin istilah ini istilah baru bagi banyak orang di antara kita. Saya kenalkan, introitus artinya intro ya. Mempersiapkan peserta ibadah untuk masuk dalam suasana ibadah. Jadi seperti orang mau senam ada pemanasan, ada warming up, ibadah pun ada. Enggak ujuk-ujuk langsung start gitu. Itu namanya dadak-dadakan ya saudaraku. Di beberapa gereja mempunyai cara untuk membuat introitus, mengkondisikan permulaan memasuki ibadah dengan cara prosesi. Ada barisan pendeta, para majelis, para pelayan ibadah itu dalam satu barisan. Biasanya lonceng dibunyikan lalu mereka masuk ruangan. Itu artinya mereka sudah bersiap, ibadah segera akan dimulai. Nah, kita tidak harus melakukan prosesi, terutama ibadah online, mana bisa kita prosesi. Yang bisa kita buat adalah mungkin praibadahnya berupa musik instrumentalia, memuji Tuhan. Bisa juga solo song, seorang bernyanyi sendiri. Atau mungkin menayangkan prinsip petunjuk-petunjuk ibadah. Atau mungkin video klip pendek yang menggugah atau membangun rasa antusias di dalam ibadah yang akan dimasuki. Saudaraku, perlu ada introitus. Apapun caranya, bagaimanapun caranya kita mendesainnya perlu introitus. Yang kedua, ada namanya pembukaan yang berisi votum dan salam. Votum artinya tahbisan, peresmian, tahbisan ibadah, mensahkan ibadah dimulai. Dan sekaligus berfungsi mengkonstantir kehadiran Tuhan di tengah ibadah. Memang Tuhan sudah hadir dari tadi. Dan memang Tuhan lebih dulu hadir di ruang ibadah daripada kita. Kita kadang-kadang terlambat, Tuhan sudah duluan di situ. Dia yang memanggil kita beribadah adalah dia yang duluan hadir di ruang ibadah. Saya percaya itu. Tetapi dalam suasana ibadah perlu kita konstantir. Artinya kita sadarkan seluruh umat yang beribadah bahwa Allah sudah siap untuk menerima pujian penyembahan kita. Allah sudah siap untuk berbicara. Allah sudah siap untuk berinteraksi dengan kita dalam ibadah. Ibaratnya kalau protokol kenegaraan itu, maka menyiapkan
seluruh pejabat yang di ruangan sidang itu dengan bangkit berdiri. Kemudian Bapak Presiden, yaitu sekarang Bapak Jokowi, memasuki ruangan. Sudah hadir dia, maka segala percakapan sebelumnya yang tidak ada kaitan dengan agenda rapat kabinet, sekarang itu sudah ditinggalkan. Sekarang hanya fokus kepada agenda acara itu. Begitu juga dalam ibadah, perlu kita mengkonfrontir, mengkonstantir kehadiran Tuhan di tengah ibadah dengan cara misalnya ada gereja menggunakan ayat tertentu, misalnya dibacakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku?" Lalu disaut oleh jemaat, "Pertolonganku ialah dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi." Lalu dimulai dengan doa dalam nama Bapa, ya tabisannya begitu, doa, kemudian tabiskan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ada yang membuat formula responsoria, ada yang sudah kalimatnya sudah diketik di buku ibadah. Tapi kita mungkin mengkreasikannya dengan cara kalimat-kalimat dari pemimpin ibadah, dari mimbar, menyapa jemaat. Nah, jadi kita nih saya harapkan jangan sapaan dari mimbar itu udah dibaca oleh jemaat. Pasti nanti kalimat pertama, "Shalom, apa kabar?" Ya jangan kaku begitu terus kayak rekaman ulang ya. Cobalah menyapa jemaat dengan cara yang kreatif. Lalu kemudian membimbing mereka ke dalam masuk suasana ibadah. Kemudian dimulai dengan doa. Lalu tadi dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga sekarang suasana ini resmi ibadah. Hal-hal yang tidak berhubungan dengan ibadah tidak lagi diperbincangkan. Ya, saudaraku, perlu kita adopsi komponen-komponen ibadah seperti ini yang kita tuangkan secara kreatif tentunya. Komponen ketiga adalah pengakuan dosa disambung dengan berita anugerah, yaitu absolusi. Ini penting Bapak Ibu. Kadang-kadang di banyak ibadah dilalaikan, entah sengaja atau kurang sadar gitu ya. Ingat Bapak Ibu, peserta ibadah ini semuanya, baik yang melayani di mimbar maupun yang ada di floor, di kursi jemaat, semuanya kita ini adalah orang yang membutuhkan anugerah. Orang yang cemar karena dosa. Dan firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut. Harusnya kita layak dihukum. Standing position kita adalah anugerah dari Allah yang penuh kasih. Anugerah itu menuntut dari kita pengakuan. Sebab jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, Dia akan mengampuni dan menguduskan kita. Perlu ada komponen pengakuan dosa dan berita anugerah. Di beberapa gereja itu dilaksanakan oleh liturgos dan jemaat mengikutinya atau membacakannya secara bersama-sama. Ya, kita tidak harus demikian, tapi komponen itu bisa ditarik masuk di dalam doa pembukaan. Bisa kok hal pengakuan dosa itu ditarik masuk di dalam doa pembukaan, atau bisa dimasukkan inklusif di dalam ketika penyembahan itu sendiri, atau mungkin ketika nyanyian-nyanyian tertentu, lagu tertentu dimaknai sebagai bagian daripada pengakuan dosa saya dan secara bersama-sama dengan jemaat di hadapan Tuhan. Misalnya, sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Dinyanyikan dan dipandu kreatif oleh worship leader, membawa jemaat kepada kesadaran bahwa kita butuh pengakuan dosa. Lalu unsur berikutnya adalah nyanyian. Nyanyian banyak dalam ibadah, waktu yang diambil cukup banyak. Kita mau nyanyian melibatkan semua jemaat, jangan berupa dia konser menjadi tontonan. Berikutnya adalah doa. Saya rasa doa tak banyak perlu kita bahas. Yang penting adalah doa itu adalah kita berbicara kepada Allah dan juga Allah berbicara kepada kita. Jadi doa yang dinamis sifatnya dua arah. Sehingga juga doa itu jangan menjadi formalitas ya. Jangan satu arah terus, izinkan Allah juga berbicara, ajak jemaat untuk berdiam diri, mendengarkan Dia yang akan berbicara juga kepada kita. Komponen ibadah yang lain adalah epistel, yaitu pembacaan Alkitab. Ini mungkin tidak populer bagi kita, tapi di gereja mula-mula yang populer adalah pembacaan Alkitab. Mungkin menyangkut karena dulu jumlah Alkitab belum banyak, tidak semua jemaat punya Alkitab. Sebab yang adalah salinan tangan dari tulisan yang asli, jumlahnya terbatas. Maka ibadah menjadi kesempatan untuk membacakan agar seluruh jemaat mendengarkan firman Allah. Hal ini bisa kita adopsi dengan cara misalnya menayangkan ayat di LCD kita, di monitor kita. Lalu kita membacanya secara bersama-sama dengan penghayatan.
adalah baik pembacaan Alkitab. Atau mungkin diinklusifkan, dimasukkan dalam khotbah itu sendiri. Baik juga bukan hanya si pendeta pengkhotbah yang membaca Alkitab, tapi melibatkan jemaat secara bergantian. Agar semuanya kita terlibat membaca kitab suci. Lagu yang berkata baca kitab suci 2 tiap hari, jangan itu hanya nyanyian. Benar-benar kita membaca kitab suci. Berikutnya adalah homilia atau khotbah. Nah, khotbah adalah dari mimbar disampaikan firman Tuhan kepada jemaat. Tapi sekaligus secara dinamis harus memberikan ruang atau space bagi Allah sendiri berbicara kepada jemaatnya. Itulah sebabnya pengkhotbah sepatutnya adalah orang yang mendengarkan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dengar baik-baik, maka dia akan dapat menyampaikan khotbah. Di dalam khotbahnya itu Tuhan berbicara secara personal kepada masing-masing jemaat, menjamah dan menyentuh masing-masing jemaat pada pergumulan masing-masing. Khotbah bisa bersifat satu arah, tapi baik juga dibuat 2 arah, bisa juga dikreasikan bentuk diskusi, bentuk dialog, bentuk interaktif dan lain sebagainya. Lalu komponen ibadah berikut adalah sakramen. Kita tahu sakramen gereja kita adalah baptisan air, yaitu secara selam, dan perjamuan kudus. Nah, saudaraku, mengenai perjamuan kudus ini menjadi pergumulan ketika ibadah online. Nanti kita akan bicarakan hal itu. Yang penting, kita tahu sekarang bahwa perubahan itu dikehendaki. Maka kita sudah melaksanakan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Bahkan juga perjamuan kudus bisa juga dilayankan tersendiri ke rumah atau ke rumah sakit bagi jemaat yang sedang sakit. Bagi jemaat yang sedang sepuh, orang tua yang tidak dapat lagi datang ke gereja, dan kemungkinan besar dengan peraturan pembatasan sosial walaupun diperlonggar, nanti orang tua yang sudah sepuh tidak diharapkan datang ke ruang ibadah di gereja. Jadi mungkin bagi mereka layanan perjamuan kudus kita layankan di rumah. Jangan alergi dengan itu, sebab di gereja mula-mula pun menurut Alkitab mereka ibadah dan perjamuan kudus juga di rumah. Jadi perlu revitalisasi dalam hal sakramen. Prinsipnya tidak luntur, kebenarannya tidak diselewengkan, tapi metode bisa dikreasikan seturut dengan keperluan kita atau kebutuhan. Komponen ibadah yang perlu direvitalisasi adalah pengakuan iman. Nah, kita jarang kali mengucapkan pengakuan iman di dalam ibadah, tapi paling tidak dalam ibadah-ibadah perayaan atau ibadah-ibadah pentahbisan, juga ibadah yang katakanlah pembaptisan perlu pengakuan iman. Jangan kita membaptis orang tapi orang itu sendiri tidak mengucapkan pengakuan imannya, tidak mengekspresikan apa yang dia percayai. Penting pada momen-momen tertentu kita harus melaksanakan pengucapan atau pelafalan pengakuan iman. Lalu komponen ibadah berikut adalah persembahan atau offertorium. Nah, ini banyak Alkitab berbicara tentang ini. Salah satu yang saya sorot adalah jangan datang ke bait Allah dengan tangan hampa. Offering adalah bagian daripada kasih kita kepada Tuhan. Tanda kita mengasihi Dia. Jadi seperti kata bijak berkata, cinta tidak mungkin tanpa memberi. Begitu juga kasih kepada Allah pasti juga diekspresikan dengan cara memberi. Dan memang itu adalah perintah Allah. Apa yang diberi bisa merupakan natura, bisa merupakan nomina. Sekarang ini dengan gereja modern bisa dengan cara manual atau kolekte, tapi juga sekarang dengan online mungkin pakai transfer bank, pakai aplikasi yang tersedia dan lain sebagainya. Banyak cara kita. Pokoknya memberi persembahan menggambarkan sikap hati kita yang beribadah. Jadi ini adalah komponen ibadah yang vital, harus direvitalisasi terus. Berikutnya komponen ibadah adalah berkat imam. Doa berkat. Ini bagian penutup ibadah biasanya. Benediksi bukanlah suatu doa permohonan. Benediksi bukanlah suatu permohonan. Benediksi adalah pemberian Allah yang dikaruniakan kepada jemaat. Jadi dari mimbar diucapkan itu pemberian, bukan lagi permohonan. Kiranya Tuhan memberkati kami, tidak begitu. Langsung saja Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberikan engkau damai sejahtera. Jadi sifatnya dari atas ke bawah. Dari mimbar kepada jemaat, jadi bukan suatu permohonan atau harapan. Saudaraku, komponen lain bisa ditambahkan pada ibadah yang lebih lengkap, bisa juga mungkin ada ruang kesaksian, ada ruang kenalan atau sapaan kepada jemaat baru, ada altar call mungkin, ada pengumuman, ada tayangan video klip mungkin, dan lain-lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Mungkin ada di-insert juga komponen penyerahan anak,
atau tadi ada perjamuan kudus bisa diinklusifkan ke dalam suatu ibadah. Tentu sesuai dengan peruntukannya atau agenda ibadahnya masing-masing. Ya, itu kurang lebih kita kenalan mengenai komponen ibadah yang kiranya memperlengkapi kita untuk mendesain bagaimana membuat atau mendesain ibadah dalam kondisi new normal. Nah, ini di tema kita bagian yang terakhir. New normal ibadah. Perlu kita ciptakan new normal ibadah. Sebelum ke sana saya ingin bicarakan konteks konten kontainer yang saya adopsi dari Dr. Yuzo Adinarta dari saya ikuti webinar Church Future yang lalu, minggu yang lalu, dan saya dapatkan dari beliau 3 istilah ini. Ini perlu kita lihat konteks konten kontainer merupakan hal yang berada bersamaan dalam suatu atau pengaruhnya kepada ibadah. Apa itu konten? Konten adalah situasi yang menjadi alasan untuk beribadah atau situasi yang berlangsung atau berkembang di dunia sekitar ibadah. Misalnya sekarang ini wabah corona, inilah konteks kita. Beribadah dalam suasana corona. Di Amerika sekarang konteks mereka adalah kerusuhan rasial, itulah konteks mereka. Mereka harus beribadah dalam konteks itu juga. Di tengah gempa bumi ada konteks gempa bumi, itu konteks akan mempengaruhi bagaimana orang beribadah. Saudaraku, ibadah harus selalu kontekstual, itu sebabnya konteks mempengaruhi ibadah itu sendiri. Konten adalah isi ibadah itu sendiri, dan ini biasanya bersifat lebih menetap. Walaupun modifikasi kemasan, tapi isinya tidak mudah kita ubah-ubah atau tidak bisa kita ubah sesuka hati kita. Misalnya khotbah, kebenaran dalam kitab, itulah yang kita sampaikan. Tidak direduksi, tidak diubah, dan lain sebagainya. Kemasannya adalah kontainer. Kontainer yang membawa, gerbong yang membawa isinya itu. Bungkus yang membungkus daripada isi itu, packaging daripada ibadah itu adalah kontainer. Nah, kontainer ini sifatnya mengekspresikan isinya. Dan ini dinamis dia, namanya bagian dari luar, bungkus luarnya harus sensitif dengan konteks, sensitif dengan budaya dan lain sebagainya. Jadi 3 hal ini mempengaruhi bagaimana kita mendesain suatu ibadah new normal pada masa-masa sekarang ini. Terakhir, saya mau menyodorkan beberapa prinsip yang menjadi panduan bagi kita untuk mendesain ibadah yang kita sebut new normal worship ya, atau tadi survival worship. Pertama, ibadah adalah pertemuan koinonia, pertemuan koinonis. Apa maksudnya? Bahwa ibadah itulah pertemuan antara umat dengan Allahnya, Allah dengan umatnya, 2 arah. Tapi juga ibadah adalah pertemuan antara satu orang percaya dengan orang percaya lain. Jadi pertemuan koinonia ini lebur di dalam ibadah. Ada Allah di dalamnya dan ada saya dan ada sesamaku. Maka gerakan di dalam ibadah itu, dalam ilmu liturgi, dikenal dengan istilah kata basis, gerakan Allah memberkati, berfirman, bersabda, tapi juga gerakan Anda batis dari bawah ke atas, umat menyembah, menaikkan syafaat, permohonan, memberi persembahan, dan lain sebagainya. Tapi juga gerakan dia batis, ke kiri dan ke kanan, ke sekeliling kita, yaitu antara umat yang satu dengan umat yang lain. Ibadah adalah tempat leburnya kita sebagai tubuh Kristus. Harus disadari, ibadah yang berkenan di hadapan Allah, ibadah yang koinonis. Walau sekarang kita katakanlah terpisah tempat karena ibadah di rumah masing-masing, dimensi koinonis harus tetap ada. Misalnya kita terapkan ibadah pada jam yang sama. Ayo kita tertib di situ. Seperti gereja di Setiabudi ibadah jam 8, di CBD ibadah jam 10, di Cemara ibadah jam 10. Mari kita masing-masing concern dan ikut pada jam ibadah itu. Jangan karena sudah online Bapak Ibu kita merasa, nggak apa-apalah ditunda-tunda, nggak apa-apalah nanti, lalu sudah ada waktu tengah malam kita mengakses ibadah itu sendirian. Nah, sendirian di tengah malam memang kita mengikuti ibadah, tapi sedang koinonia dengan sesama tidak terjadi secara rohani, secara virtual. Jadi perlu disadari pertemuan ibadah adalah pertemuan koinonis. Yang kedua, ibadah itu harus merupakan kontemplasi. Kontemplasi yang bersifat anamnesis dan eskatologis. Anamnesis mengingat peristiwa ke belakang, peristiwa-peristiwa yang dalam Alkitab.
dan memproyeksikan peristiwa ke depan. Jadi ibadah ini adalah tempat kita mengenang masa lalu, tempat kita menjangkau dan berlari ke arah ke depan. Jadi dinamisnya ibadah adalah memadukan peringatan akan masa lalu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku misalnya waktu perjamuan kudus. Tapi juga harapan ke depan, harapan akan langit baru, bumi baru, harapan akan kedatangan Kristus. Ibadah itu merupakan dinamika yang hebat karena kita mengadakan kontemplasi anamnesis dan eskatologis. Ini perlu kita adopsi agar ibadah kita menjadi ibadah yang relevan, ibadah yang Alkitabiah karena kembali ke apa yang disebut di dalam Alkitab, tapi juga apa yang Alkitab proyeksikan ke depan terjadi pada kita. Berikutnya prinsipnya adalah perlunya nuansa spontanitas. Bapak Ibu tadi El Senduk Bapak kita itu sudah menanamkan nilai sejak awal, ibadah kita tidak kaku. Jadi walaupun ada liturgi, dimensi spontanitasnya harus ada. Misalnya para WL, ya para worship leader, kalau melihat misalnya seberapa banyak jemaat masih dalam keadaan menangis karena lagu yang sedang dinyanyikan, sedang menikmati hadirat Allah dalam lagu itu, jangan cepat-cepat harus digeser kepada lagu berikut karena sudah dinyanyikan 2 kali gitu. Jangan kaku. Lihat flow-nya Roh Kudus. Pemimpin ibadah sejati adalah Roh Allah itu sendiri. Jadi kita ada nuansa spontanitas. Saya pernah menghadiri ibadah di mana pendetanya ketika khotbah langsung altar call sejenak mendoakan orang-orang tertentu yang dipanggil ke mimbar. Sesudah didoakan, lalu mereka disuruh kembali duduk ke kursi, kemudian dia lanjutkan khotbahnya. Dia bilang saya digerakkan Tuhan gitu. Itu pun bukan hal yang tabu bagi kita. Jadi dia ada spontanitas. Jangan kaku ya, jangan sampai menjadi ritualistik yang mati. Berikutnya prinsipnya lentur tapi tak luntur. Lentur dalam kemasan tapi tidak luntur dalam ajaran. Jangan sampai kita kaku pada kemasan tapi isinya kalau berubah-ubah, nggak karu-karuan. Jadi gitu ya. Lalu yang prinsip berikut adalah partisipatif. Itu tadi saya mengulangi saja, semua yang ada di ruang ibadah atau semua yang tercakup dalam ibadah online ini adalah peserta ibadah yang aktif. Tidak boleh ada penonton. Itu sebabnya dilarang tidur ya. Kalau di rumah nanti takutnya sambil tidur-tiduran ibadah lalu pasif begitu. Wah, tidak demikian. Harus aktif. Kami di rumah tetap mengkondisikan, tetap mandi pagi, mengganti baju yang sepantasnya walau tidak pakai jas ya. Tapi saya mengganti baju ibadah gitu. Berpartisipasi dalam ibadah. Dan yang kadangkala giliran saya yang berkhotbah di online itu, saya pun menikmatinya. Saya mengatakan ada amin kata pengkhotbah itu yang adalah diri saya. Amin ku bilang juga. Saya mau berpartisipasi saudaraku. Tidak boleh jadi penonton. Tidak boleh apalagi jadi pengkritik. Udah penonton, pengkritik pula. Jangan ya. Haleluya. Prinsip berikut adalah peka kepada konteks. Misalnya, lagi kita ibadah ini, terjadi goncangan gempa bumi 10 skala Richter. Apakah saudara bertahan sampai 2 berkat? Ya enggak. Pekalah pada situasi. Sambil lari sambil memohon berdoa kepada Tuhan. Jadi peka kepada situasi di luar, termasuk juga peraturan yang ada, keadaan politik, situasi keamanan, tren zaman, itu semuanya kita harus peka untuk mendesain ibadah. Berikutnya adalah teknologi. Pengaruh teknologi sangat vital dalam ibadah kita sekarang ini. Bahkan menurut saya Bapak Ibu, ke depan dan dimulai sekarang, ada satu prioritas gereja ialah investasi di bidang teknologi. Mungkin kita memerlukan sekarang mimbar gereja dimodifikasi menjadi ala studio. Mimbar ala studio. Karena kebutuhan layanan online, layanan yang akan ditayangkan secara sedunia ini, saudaraku. Jadi ini teknologi jangan ketinggalan kita. Lalu berikutnya Bapak Ibu, peran daripada aktor-aktor di dalam ibadah, pendeta, pengkhotbah, worship leader, imam musik, pemandu kolektan, usher di ruang ibadah, ataupun juga mungkin di rumah kita secara tidak langsung dari tayangan itu, mereka-mereka yang ada di dalam screen itu, mereka harus menjadi mediator yang menciptakan suasana dinamis di mana Allah hadir, umat berjumpa dengannya, sesama umat terjadi interaksi atau suasana koinonis. Tuhan memberkati kita, kiranya apa yang menjadi prinsip-prinsip ini dapat kita adopsi secara relevan bagi kita. Terakhir mungkin saya memberikan penekanan antara
ibadah on-site dengan ibadah online. Sama-sama on duluan. On-site, online. Dua-duanya on. Menurut saya ke depan ibadah gereja harus bersifat perpaduan keduanya. On-site ya, on-site artinya di gereja, di mimbar gereja. Tapi juga sama dengan itu online. Tak dapat lagi kita hindarkan barangkali. Sudah merupakan kebutuhan. Dan ini merupakan antisipasi bagi home church. Ke masa depan mungkin ada aniaya, ada tribulasi, ada situasi-situasi yang tidak diduga, situasi-situasi yang memaksa. Maka dua-dua ini adalah persiapan kepada jemaat. On-site mungkin bukan hanya di mimbar gereja nanti, tapi masing-masing jemaat itu. Jangan-jangan suatu waktu online-nya pun tidak bisa beredar. Tidak bisa diselenggarakan. Online tidak bisa. Di gereja tidak bisa. Maka on-site masing-masing, di rumah masing-masing. Setiap jemaat harus menjadi gereja kecil masing-masing. Itu kita mencoba mengantisipasi ke sana. Sehingga desain ibadah kita memadukan on-site dan online sebagai latihan, pengkondisian juga. Kita siap menghadapi perubahan-perubahan ke depan, turbulensi, ya, atau juga situasi-situasi yang baru. Semoga kita tetap survive beribadah. Saya percaya kalau survival worship akan mendorong dan membuat, menghasilkan survival church. Amin, saudaraku. Demikian paparan dari saya mengenai materi survival worship. Nanti akan mungkin ada sesi tanya jawab. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator kita, kekasih kita, Bok Sucu Ayau. Sebelum ke Pak Cu Ayau, lihat dua gambar berikut ini. Suasana gereja Avia merayakan ulang tahun yang ke-10 beberapa bulan yang lalu sebelum corona. Tuhan memberkati kita, jadilah survival church. Tuhan berkati. Salam.